Selamat datang di arena final dunia Okinawa. Akulah sang juara. Ayah, lihat itu, akhirnya aku mewujudkan keinginan ayah. Tang Feng, Tang Feng, Tang Feng, Tang Feng. Aku kembali ke 20 tahun yang lalu. Tahun di mana ayahku terbunuh di atas ring Muay Thai. Kali ini, aku tak akan biarkan ayahku mengalami kecelakaan lagi. Xiao Feng. Xiao Feng. Ayah, Ada apa denganmu? Ada hal serius yang ingin ayah sampaikan. Keluarga Li, demi kuota seleksi untuk kompetisi dunia, telah memojokkan kita ke jalan buntu. Ayah khawatir tak bisa menjaga tempat latihan kita. ayah, jangan khawatir. Aku janji, kali ini tak ada yang bisa merebut tempat latihan kita. Ayah akan persiapkan pertandingan. Kau harus baik-baik, jangan keluyuran, kita pasti menang. Ini adalah kombinasi dari juara sepanjang masa dan petinju AI terkuat dalam kondisi puncaknya. Bahkan master nomor 1 dunia, Han Yuan, hanya bertahan kurang dari 5 menit. Sekuat itu, bagaimana aku bisa melihat petinju AI legendaris itu? Pakai kacamata virtual, kau akan otomatis masuk ke arena pertarungan dan memulai pertarungan. Tapi orang biasa di dalamnya hanya bisa bertahan kurang dari 3 detik. Mayat utuh terkuat yang diciptakan Ai. Aku ingin lihat seberapa hebat kau. Nama penantang tidak diketahui. Master Han Yuan, baru saja dapat kabar bahwa kekuatan tertinggi di dunia virtual telah dikalahkan oleh Kerajaan Naga, seorang bernama Unknown. Dia sekarang menduduki peringkat pertama dunia. Segera cari tahu identitas Unknown. Aku akan pergi ke negara naga. Presiden, peringkat dunia sudah diperbarui. Peringkat pertama dunia saat ini adalah seorang master dari Tiongkok yang dikenal sebagai Anal. Apa? Presiden, lihat. Ini adalah 3 gaya naga. Ini jurus yang sudah hilang selama 100 tahun. Unknown ini cukup menarik. Jadi, kirim video ini ke cabang-cabang di Kerajaan Naga. Dan suruh mereka untuk berusaha sekuat tenaga mencari Tuan Unknown. Kita harus membuatnya mewakili negara kita. Bapak Tang, saya harap Bapak bisa mempertimbangkan proposal saya tadi dengan baik. Asal Bapak bawa seluruh sini bergabung dengan keluarga Li, dan lepaskan kuota seleksi kompetisi dunia. Saya janji, saya pasti akan beri harga yang memuaskan. Nona maaf, sasana ini adalah rumah kami. Masa kami harus menyerahkan rumah kami kepada orang luar? Kalau tidak, aku pukul sampai kamu mau. Karena kamu tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan à Kukalo jadi kejam. Hati-hati jangan sampai digotong pulang. Lihao kamu. Bapak Tang, maaf. Adik saya agak impulsif. Saya minta maaf atas namanya. Dalam turnamen tinju ini, Yang Kuatla Yang Diormati. karena kamu tidak sehebat orang lain, seharusnya kamu berlutut di tanah dan jadi anjingnya orang. Kali ini, aku tidak hanya ingin menjuarai, tapi juga kuota konferensi pertukaran dunia. Segala sesuatu milik keluarga Tang akan menjadi milik keluarga Li. Potongan terakhir untuk mendominasi kota Yunhan. Jangan banyak omong. Aku harap nanti di atas panggung, kamu tidak jadi pengecut. Baik. Camujo le Bibek daripada Ayamu. Kalau begitu,
biar kutunjukkan kekuatanku. Final akan segera dimulai. Mari kita sambut juara divisi Yunhai terakhir, yang sekarang peringkat 49 dunia, Nona Li Wan Qiu, sebagai komentator langsung kita. Selanjutnya, mari kita perkenalkan dulu Li Hao. Dia peringkat 179 dunia. Adikku memang sudah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Aku yakin dalam kompetisi mendatang ini, dia pasti akan membawakan kejutan. Selanjutnya, kompetisi resmi dimulai. Tahap pertama final. Peserta uji menyerang dengan segenap tenaga. Boneka tempur di depan mereka, dikendalikan oleh induk ayam virtual besar, berdasarkan kekuatan serangan pemain, untuk memberikan nilai. Peserta Li Hao, hanya dengan satu pukulan, dia meningkatkan peringkat dunianya, peringkat ke-40 di dunia. Aku tidak menyangka, Li Hao menyembunyikan kekuatannya di final. Menurutku, di antara generasi muda di kota Yunhai, Li Hao tak terkalahkan. Sekarang, Tang Jun seharusnya langsung mengakui kekalahan. Ashi, Bapak, aku akan memenangkan game MU dan kejuaraan dunia. Kami tidak akan memberikan kepada siapapun. Dasar bodoh. Jangan salahkan aku jika aku tak berbelas kasihan. Ngomong-ngomong, kamu harus sampai ke babak ketiga. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bertemu. Anak muda. Aku sudah bisa merasakan, antara kedua peserta, percikan benturan. Li Hao adalah pemain yang sangat kuat. Tang Jun berpengalaman dan terlatih. Abiang salah kau. Jangan khawatir. Tidak ada bahaya di dua ronde pertama. Selain itu, dan ayah masih akan melindungi rumah kita. Ronde pertama seharusnya baik-baik saja. Tapi di ronde kedua kemampuan ayah jauh dari cukup. Aku harus membantunya menang. Tang Jun telah dipromosikan ke 131. Saya nyatakan ronde pertama tes final. Li Hao menang. Tampaknya masih sedikit kurang. Final kedua dimulai. Orang tua, jangan menyerah. Kamu harus bertahan sampai ronde ketiga. Wah, dia peringkat ke-45. Kekuatan Li Hao telah masuk peringkat 50 teratas di dunia. Mungkin untuk Tang Jun sekarang, hasil terbaik adalah langsung mengakui kekalahan. Ayah. Hindari kiri, serang kanan atas. Haha, serangan kiri. Kamu pikir ini tempat apa? Lomba tinju atau tempat kamu kasih nasihat? Emang kamu pikir kamu itu tuan tadi kenal? Li Hao benar. Apa kamu anaknya pemain Tang Jun? Aku ingat, di grup remaja lomba King of Victors, kamu bahkan gak lolos kualifikasi. Kamu dan ayahmu sama-sama sok jago. Serangan kiri. Memang bukan pilihan yang bijak. Nak, ayah percaya sama kamu. Ayo kita jaga rumah kita bersama. Karena kita akan kalah. Biarkan anak bahagia sekali lagi.
Serangan kiri, kanan, atas. Gimana bisa? Benda tua sialan ini. 23.000 poin. Tang Jun, di ronde kedua, lolos cuma dengan 1 pukulan. Mungkinkah anakku sebenarnya? Kenapa ini sangat mirip 3 gaya Yolong milik Emer Unknown? Meskipun 3 gaya Yulong telah hilang selama 100 tahun. Tapi sesekali seseorang bisa menggunakan jurus terakhir. Ini seharusnya hanya kebetulan. Benar tebakanmu, anak nakal. Kau layak menjadi anakku. Aku tidak curang, Ayah. Ini adalah kekuatan sejati anakku. Mungkinkah dia benar-benar tidak menggerta? Bapak, kau hanya beruntung. Tunggu pertandingan ketiga. Aku akan tunjukkan padamu perbedaan nyata kita. Sekarang dimulai pertandingan ketiga, pertarungan terakhir di ring. Pemenang tidak hanya bisa memenangkan kejuaraan, tapi juga tambahan, tempat di kompetisi seleksi dunia, dan kepemilikan Tanges Hall. Sekarang, silakan naik ke panggung. Kau tidak boleh mengaku kalah. Aku masih ingin membunuhmu di depan semua orang. Terakhir kali, ayahku terluka parah di ring oleh Li Hao. Dan akhirnya tidak bisa bertahan. Kali ini, aku tidak boleh membiarkan tragedi terulang. Ayah, jangan bertarung dengannya. Biarkan aku yang bertarung ya. Aku pasti akan mempertahankan rumah kita. Percayalah padaku. Kita akan menang. Ayah, kau harus hati-hati. Ini tidak baik. Aku belum puas. Aku tidak boleh kalah. Orang yang kalah akan selalu kalah. Ayah. Ayah. Oh, ini peserta Li Hao, yang paling mahir dalam teknik gabungan. Konon, siapapun yang terkena jurus ini, akan mati atau terluka. Bukannya kamu jago bertarung? Ayo, lanjutkan. Ayah, bagaimana kondisimu? Berhenti bertarung ya. Oh, maaf. Tinju dan tendangan tidak punya mata. Aku tidak bisa menahan diri saat asyik bertarung. Tang Jun, semua orang bisa melihat bahwa kamu bukan tandingan Li Hao. Kamu sebaiknya mengundurkan diri lebih awal, dan beristirahat dengan baik di antara penonton. Game ini adalah rumahku dan rumah anakku. Aku tidak bisa berhenti. Ayah. Bapak Tang dalam situasi realitas virtual, di dalam ring, juga akan tercermin pada tubuhnya. Jika kamu terus bersikeras, meninggalkan anakmu tanpa dukungan, dan menjadi kesepian. Tidakkah menurutmu kamu terlalu egois? Selama bukan langkah terakhir, aku tidak akan pernah menyerah. Ayah. Biarkan aku yang melakukannya kali ini. Bapak, percayalah, aku pasti bisa melindungi rumah kita. Tia, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu betapa kejamnya dunia tinju ini. Bapak, aku sudah melihat kekejaman di medan perang. Dan dalam kondisi Bapak sekarang, kalau aku mau naik, Bapak tidak bisa menghentikanku. Lakukan saja seperti yang kuminta Bapak. Bapak, menghindar dengan pistol. Gunakan atap, gunakan atap. NAK. Apapun hasilnya nanti, kita akan tanggung bersama. Tuan Tang, dia hanya seorang anak. Xiao Hao tidak hati-hati. Kalau dia melukai anakmu, Aku hargai kebaikanmu. Di final bisa ada pengganti. Aku percaya pada anakku.
Aku percaya anakku bisa menjaga keluarga kita. Nah, pergilah. Kamu bukan anak kandungnya, kamu dikirim untuk mati. Jangan bicara omong kosong. Kamu siap berlutut dan minta maaf pada bapakku? Dasar bocah lancang mulut. Aku bunuh kau. Gerakan pertama naga berenangnya. Lebih mahir daripada Tang Jun. Bocah, cuma bisa ngumpet doang? Aku sudah menunggu pukulan ini selama 20 tahun. Anak ini ngapain sih? Gimana bisa dia pukul aku balik ke dunia nyata? Xiao Hao. Gaya ketiga King Long. Masa sih? Kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Aku nggak kayak abang kamu yang mau menang dengan segala cara. Dia cuma terluka ringan dan kembali ke dunia nyata. Tapi taruhan sebelum pertandingan, kuharap kamu bisa menepatinya. Benar. Tuan tidak dikenal. Di video pertarungan itu, dia menggunakan Yulong San Shi yang lengkap. Anak ini paling-paling cuma pakai gaya pertamanya, tapi dia pakainya sudah mahir. Dia cuma remaja berbakat yang belum ditemukan. Apa-apaan yang kamu lakukan padaku? Kita kalah. Sasana latihan ini masih milikmu. Kak, aku nggak kalah. Dia curang. Dia mainnya nggak jujur. Diam, kamu pikir muka keluarga Li kita belum cukup malu? Kalah ya kalah. Berani-beraninya bilang orang lain gak punya harga diri? Sipat minta maaf sama Tuan Tang. Dan adik Tang. Dan berlutut minta maaf. Kak, aku. Minta maaf. Maaf. Nggak usah. Pukulan dan tendangan di atas ring nggak bisa ditebak. Aku nggak bisa nyalahin Guru Li untuk ini. Cepat bangun. Kalah. Lain kali aku akan balas dengan bunga. Wah. Aku baru datang dan langsung lihat pertunjukan bagus. Guru Li, kenapa kamu? Orang dari keluarga Zheng, Shancheng. Kamu ngapain di kota Yunhaiku ini? Ada apa, Ayah? Hari-hari. Keluarga Li dari Yunhai dan keluarga Zheng dari Shancheng sudah bersaing terang-terangan dan diam-diam selama lebih dari 10 tahun. Dan mereka tidak saling menyukai. Kita tidak boleh sampai menyinggung mereka. Lebih baik kita menghindari saja. Kudonggar, keluarga Li Yunhai, tahun ini menghasilkan seorang jenius lagi. Dan mereka akan ikut kompetisi dunia untuk meraih peringkat yang lebih tinggi. Aku s'engagea d'attendre que signe un truc m'endresser la main. Tapi melihat ekspresimu, sepertinya kau tidak menyambutku. Berani-beraninya kau datang ke kota Yunhai? Percaya atau tidak, aku akan pastikan kau tidak bisa keluar. Anak muda jangan terlalu sombong. Zheng Yan, kalau kau datang untuk memprovokasi, aku tidak keberatan untuk bertanding denganmu. Kaka concu, Zhonggang Mara. Aku bukan datang untuk memprovokasi. Kali ini, aku datang untuk menemani Bapak Cheng dari Asosiasi Kuanba ke sini. Aku kesini untuk mengumumkan dua hal. Pertama, pagi ini, seorang misterius dari Kerajaan Naga telah menduduki puncak papan peringkat dunia. Mantan nomor 1 di dunia, Bapak Han Yuan dari negara Sakura, sedang dalam perjalanan ke Tiongkok. Oleh karena itu, asosiasi kami akan mengumpulkan para elit dari seluruh negeri untuk mengadakan pertemuan pertukaran untuk menjamu mereka. Direktur Cheng, benarkah ini? Tentu saja.
Ketua sendiri yang mempromosikan hal ini, masa mungkin palsu? Namun, karena keluarga Li dan Zheng sama-sama kuat, maka ketua memutuskan untuk mengadakan duel di antara mereka. Pemenangnya akan mendapatkan dukungan untuk pertukaran itu. Pertemuan pertukaran itu mengumpulkan keluarga teratas di Kerajaan Naga dan orang-orang berpengaruh dari negara lain. Kalau aku bisa berteman dengan orang-orang itu, pasti akan membuat keluargaku melangkah lebih jauh. Aku harus mendapatkan tiket ini. Hal kedua, bapak tanpa nama ini kemungkinan berada di kota Yunhai. Jadi, siapapun itu, selama kalian menemukan bapak tanpa nama, bisa bergabung dengan asosiasi dan menjadi anggota resmi asosiasi. Monsieur Unknown itu misterius. Mencarinya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lebih baik fokus pada kompetisi untuk tiket masuk ke acara pertukaran itu. Kak, aku di sini. Aku mau kasih bonus tambahan buat kakak. Misalnya, setelah hari ini, yang kalah harus menyerah pada pemenangnya. Gimana, Kak? Berani nggak adu? Kenapa enggak? Aku takut kamu nggak sanggup kalah. Kenapa orang ini mirip Wutian si nomor 7? Aturan permainannya sederhana. Pertahankan ring. Sampai personil salah satu pihak kalah total, pemenang akan dapat komunikasinya. Sekarang kedua pihak bersiap-siap, permainan akan mulai dalam 5 menit. Kak, keluarga kita nggak cukup kuat. C'est 40 Mereka datang. Kayaknya udah telat. Cuma kita berdua nggak cukup. Adik Teng, walaupun aku nggak tahu gimana caramu pakai akun kecilmu tadi, tapi aku percaya kemampuanmu. Mau ikut kompetisi sama kita nggak? Kamu lihat tadi kan, yang namanya nggak tahu. Kamu cuma cadangan. Aku sendiri bisa kalahin mereka. Dan dapetin kuota untuk acara pertukaran dengan gratis. Kamu senang-senang aja. Xiao Hao. Kak Teng, aku mohon, kalau kamu ikut kita dan menang, aku janji di kota Yunhai, nggak ada yang berani ganggu game kamu lagi. Xiao Feng, kalau kamu ikut acara pertukaran, nggak cuma buat kamu, tapi juga buat gym kita. Nggak mungkin. Keluarga Li yang terhormat malah ngirim anak kecil buat bertanding. Dek, kayaknya kamu aja nggak setinggi ring itu. Nanti naik ring, nangis cari ibu nggak? Udah, jangan banyak omong, mulai aja. Jangan takut, ini akan segera berakhir. Kamu bahkan tidak akan merasakan sakitnya. Ini rentan. Camus. Wong Qu, adikmu yang berbakat, tidak begitu hebat. Huan Lufeng, aku di sini untuk mempelajari trikmu. Kak. Liu Feng sudah keluar, tapi Li Wanqiu ini cukup mampu. Adik, Liu Feng adalah juara Sancheng. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Aku mengakui kekalahan. Aku mengaku kalah. Dia ternyata benar.
Nona Li memang luar biasa. Aku rela mengaku kalah. Nona Li, kau benar-benar pantas disebut pahlawan wanita. Kemampuanmu lebih baik dari tahun lalu. Dengan kemampuan sehebat ini, di peringkat dunia, kau bisa masuk 30 besar. Hah? Peringkat 30 itu apa? Li Wangqiu. Hari ini aku akan membalaskan dendam untuk menghapus aibku sebelumnya. Mangaku Lakala, Li Wangqiu. Kotidak Tau, Antukari ini. Berapa banyak penderitaanku? Sekarang kau bahkan tidak layak mengangkat sepatuku. Tendang saja nggak bakal mati. Langsung serang aja pas mendarat. Takut apa sih? Kok gerakannya mirip ya dengan Yulongnya Tuan Anon? Gerakan kedua dari jurus ketiga. Sepertinya cuma kebetulan. Aku mengaku kalah. Dia mengalahkan Li Hao. Jangan-jangan bukan karena serangan diam-diam? Tuan Wu Qiong. Tolong bantu lumpuhkan dia. Tuan Lu, Saya. Nona Li, silakan mengaku kalah. Kalah saja. Tuan Tang, maksud Anda apa? Kiak. Dia itu Wu Tian. Peringkat ke-7 di dunia. Sebelum kecelakaan Unknown, dia adalah nomor 1 di Tiongkok. Zheng Yan sampai mengundangnya. Karena dia kejam. Banyak pemain yang bertarung melawannya. Kembali ke dunia nyata dengan luka parah. Makanya, dia dijuluki si peninju pembunuh. Nona Li, sudah terlambat. Kiak. dia brengsek. Dia memukul pemain muda kerajaan naga dengan keras. Tapi ke pemain dari negara bunga sakura dia menjilat. Dia tidak pantas jadi orang Tiongkok. Kiak. Mangaku Kala, Kitati Dakakan, Perjiku Akara Pertukaran. Kamu akan mati. Kamu mengaku kalah. Sekarang kamu tahu cara mengaku kalah. Sudah terlambat. Aku mengundang Tuan Wu ke sini untuk menyingkirkan Li Wangqiu. Dia perempuan sok suci ini. Tuan Wu, ini belum cukup. Aku perlu lebih keras. Jangan khawatir. Lawan-lawanku tidak pernah punya kesempatan untuk mengaku kalah. Pengakuan kalah yang sederhana seperti ini. Bagaimana aku bisa naik ke panggung dan bersaing dengan master top dunia? Aku. Bagaimana aku bisa mengaku kalah? Boyeklah, karena kamu ingin mati. Aku akan membunuhmu. Kiak. Xiao Feng. Ini. Memangnya apa gunanya menggertak cewek, bocah tua? Aku yang akan main denganmu. Cheng Feng. Urusan selanjutnya bukan urusanmu. Sisanya serahkan padaku. Kiak. Kamu baik-baik saja? Pak Cheng, kenapa denganmu? Aku baik-baik saja. Ayo lanjutkan permainannya. Tidak, aku perlu memastikannya sekali lagi.
Unknown. Kok bisa dia anak kecil? Kak, kamu baik-baik saja? Gimana caranya Tang Feng menyelamatkanmu? Aku baik-baik saja. Kalau soal Tang Feng, aku selalu merasa dia ada hubungannya dengan nomor 1 di dunia. Dia, Mr. Unknown. Masa sih, apa kamu salah lihat? Kok anakku tiba-tiba jadi sehebat itu? Pak Wu, ada apa ini? Kok bisa seorang anak menghentikanmu? Bukannya kamu sudah janji padaku untuk mengalahkan Li Wan Qiu? Kau lumayan juga. Serangan penuhku bisa kau hentikan. Akan kulihat. Berapa lama kau bisa bertahan? Serbu ke dalam. Bertahun-tahun tak ada yang berani bicara padaku seperti ini. Baiklah, akan kuhancurkan kau dengan segenap kekuatanku. Yumeng Sansi yang lengkap. Apa hubungan anak ini dengan Tuan Unknown? Anak kecil cuma bisa sembunyi. Sudah selesai. Sekarang giliranku. Pukulan naga 4 simbol. Jurus lain yang hilang. Bagaimana mungkin? Pak Wu adalah yang terkuat seantero negeri. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seorang anak? Dia mengalahkan pemain peringkat ke-7 di dunia. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Anak saya mengalahkan Wu Tian yang peringkat ke-7 di dunia. Selanjutnya, kita bisa umumkan hasil pertandingannya. Baik. Saya nyatakan bahwa pertandingan antara Yunhai City dan Sancheng City dimenangkan oleh Yunhai City dan memenangkan tiket ke pertemuan pertukaran. Pertandingan selesai. Bang. Xiao Feng. Ya, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Istirahat saja 2 hari. Selamat, Nona Li. Dan juga menemukan adik laki-laki Tang, pahlawan muda yang luar biasa. Sungguh membanggakan. Adik Tang, semoga dalam pertemuan pertukaran 3 hari lagi, kamu bisa terus mengharumkan nama negara. Tuan Cheng, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakan asosiasi. Oke. Nona Li, kamu istirahat yang cukup. Aku harus pergi ke kota lain untuk mengumpulkan anggota pertemuan pertukaran. Nona Li, Kak Tang. Pertemuan pertukaran akan diadakan 3 hari lagi. Tuan Cheng, hati-hati di jalan. Ashley, kamu lupa taruhan tadi atau mau curang? Jangan keterlaluan. Penuhi taruhannya. Apa kamu pikir itu disaksikan oleh asosiasi dan Bapak Cheng? Kamu masih bisa kabur? Baik. Saya Zheng Yan, atas nama keluarga Zheng dari Shancheng, menyatakan, mulai hari ini, Menir à Caen diri kepada keluarga Li Diyune. Dan mematuhi mereka. Ya. Ini seperti pelayan. Pulang dan persiapkan diri dengan baik. Datant dan persambakan korban kepada keluarga Li kami. Li Wan Qiu, perseteruan kita belum berakhir. Tunggu saja. Ayo pergi. Saya telah melakukan semua yang kamu minta. Tim kami. Jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menyesali apa yang telah kami janjikan. Adapun luka yang disebabkan saudara saya kepada Bapak Tang, kami meminta maaf kepada Anda lagi. Maaf. Tang, maaf. Seiya terlalu kasar tadi. Jika kamu ingin balas dendam, Datanglah kepada saya, Zhang Gongsungkan. Oh, tidak perlu. Di atas ring, cedera tidak terhindarkan. Nona Li bersedia menyerahkan game kepada kami. Saya sudah sangat senang. Oh, ngomong-ngomong, ada 3 tempat yang tersedia. Jika memungkinkan, kami ingin mengundang Tang untuk bergabung dengan kami. Saya tidak tahu apakah itu boleh. Ya, saya juga ingin melihat kekuatan negara Sakura. pertemuan pertukaran ini, konon bukan hanya peringkat keempat di dunia. Dan Tuan Liu. Nanti, aku pasti akan membuat mereka melihat dengan baik. Tenang saja.
yang akan hadir di pertemuan pertukaran adalah kekuatan teratas di kerajaan naga. Kalau kita bisa berteman dengan mereka, akan sangat menguntungkan untuk perkembangan keluarga kita di masa depan. Halo, ini undangan kami. Mingir. Oh, Tuanan. Anda sudah datang. Ketua kami ada di dalam, menunggu kedatangan Anda. Han Yu adalah mantan juara dunia. Sebelum Tuan Non, dia selalu menjadi gunung di jalanan Kuanba. Ini dia peringkat 1 dunia yang jadi buah bibir. Dia tidak terlihat hebat-hebat amat. 3 hari yang lalu, Master yang menduduki peringkat teratas di dunia sudah ditemukan? Oh hai, Tuan Han. Tenang saja, Presiden kami sudah mengerahkan seluruh sumber daya asosiasi untuk mencari Tuan Ungnan. Mungkin saat pertukaran dimulai, Tuan Ungnan akan muncul. Silakan masuk. Hati-hati jalannya. Kenapa bahkan anak kecil bisa ikut serta? Saya rasa acara pertukaran di negeri naga ini tidak terlalu bagus. Iya, Tuan Hanley benar. Kami pasti akan memperbaikinya. Hello. Ini adalah kami. Anak-anak dilarang masuk ke acara pertukaran. Silakan pulang. Anak-anak tidak diizinkan masuk ke acara pertukaran. Bagaimana bisa? Aku belum pernah dengar aturan ini sebelumnya. Memang ada aturan ini di acara pertukaran? Benar. Kan? Maaf. Sekarang sudah ada. Kita bisa pulang sekarang. Ini jelas bertentangan dengan apa yang baru saja dikatakan negara cetak tadi. Tapi kalian malah berbalik dan menghalangi kami masuk. Apa maksud kalian? Apa maksud kami? Para tamu terhormat dari negeri Sakura ini adalah tokoh puncak dari asosiasi serba bisa kami. Hari ini, mereka menghadiri pertukaran kami di Tiongkok. Jika mereka tidak puas, itu akan menjadi aib bagi kerajaan naga kami. Benar, semua yang kami lakukan adalah untuk menjaga martabat negara kami. Jadi, kalian tidak layak menghadiri pertukaran hari ini. Kalian bilang kami tidak layak. Kalian tahu kami siapa? Oh, maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Boleh tahu kalian siapa? Keluarga Li Yunhai. Pernah dengar? Kukira kalian orang penting. Cuma keluarga kecil yang baru naik daun dalam 10 tahun terakhir. Jadi sepertinya, kalian tidak layak menghadiri acara pertukaran ini. Pergi dari sini, jangan tunda penyambutan tamu penting kami. Sialan, aku akan membunuhmu. Kalian yakin tidak mau membiarkan kami masuk? Bocah kecil, ada yang mau kamu katakan? Seperti serangga yang suka membungkuk. Kamu cuma penjilatnya Sakura Fruit. Apa itu untuk menjaga martabat kerajaan naga? Bocah, ulangi lagi kata-katamu. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Aku menyarankanmu suruh Hong Tianyu keluar untuk menemuiku segera. Kalau tidak, aku jamin kalian tidak akan pernah menemukan Tuan Unknown. Bocah, kamu harus tahu bahwa beberapa kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Memanggil ketua dengan namanya. Kalau kamu berani menggunakan kabar tentang Tuan Unknown untuk menipu kami, kamu akan membayar harganya nanti. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu hanya punya satu kesempatan. Aku akan menuiki. Kamu awasi mereka sebelum aku kembali. Jangan biarkan mereka pergi sebelum aku kembali. Baik, pergilah. Xiao Feng, apa kamu benar-benar punya kabar tentang Tuan Unknown? Tentu saja benar. Tunggu saja lihat. Direktur Zhao sudah pergi lama sekali dan belum kembali. Sepertinya ketua tidak ingin bertemu denganmu. Keluarga Li Yunhai, apakah kalian siap membayar harganya? Berani-beraninya membuat keluargaku, keluarga Li Yunhai, membayar harga. Kamu siapa? Bahkan jika ketuamu datang, aku tetap akan membunuhmu. Percaya atau tidak? Kamu terlalu sombong.
Jangan ganggu orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Akan menyesal seumur hidup. Apa muka keluarga Li Yunhai sebesar itu? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu kehilangan namamu di asosiasi tinju. Direktur Yang, keluarga kami, keluarga Li Yunhai, bisa bergabung dengan asosiasi tinju. Semua karena hasil pertandingan kami satu persatu, dan peringkat dunia. Jika Anda ingin menggunakan hal ini untuk mengancam kami, keluarga kami, keluarga Li Yunhai, tidak akan membiarkannya begitu saja. Direktur Yang, keluarga Li Yunhai kami, untuk bergabung dengan asosiasi tinju. Semua itu kami peroleh melalui pertandingan kami. Jika Anda ingin menggunakan masalah ini untuk mengancam keluarga Li Yunhai kami tidak akan pernah membiarkannya. Anak muda, jangan terlalu sombong. Jika anak muda tidak sombong, apakah kita masih muda? Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Jika masalah ini sampai ke Hong Tianyun, lalu siapa yang akan membayar harganya? Bocah kecil, kau mengancamku? Kau benar-benar mengira kau adalah orang penting. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu tahu apa yang terjadi. Di mana martabat asosiasi tinju? Ayo. Abayong Kuanjangkan? Kau harus membayar harga atas kesalahan yang kau lakukan. Berhenti. Presiden, mengapa Anda di sini? Siapa yang mencari aku? Kau adalah Hong Tianyun? Kau Hong Tianyun? Xiao Feng, ini Presiden Hong dari asosiasi Kuanba kita. Bersikaplah sopan. Terus kenapa? Kalau sebagai presiden kau tidak tahu cara menjadi kuat dan cuma bisa menyembah-nyembah dan membahagiakan orang Jepang itu, maka aku tidak mau presiden seperti ini. Kitakali Inyakan Dibunuole Anakini. Presiden Hong, maafkan dia, Xiao Feng. Dia masih meredan tidak tahu apa. Mohon maafkan dia. Sudah terlambat. Anak ini berani menghina presiden kita di depan umum. Kurasa kau sudah bosan hidup. Nak, kau benar. Tapi sekarang kerajaan Sakura sangat kuat. Meskipun aku presiden. Tapi aku bukan tandingin mereka. Kudengar kau punya kabar tentang Tuan Unknown. Tentu, tapi sekuat apapun Tuan Unknown, hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu. Tapi peningkatan diri, sebagai tradisi rakyat Tiongkok sejak zaman dahulu, hanya karena kau tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak berani menunjukkan pedang kita pada mereka? Nak, kamu benar. Tapi sekarang kerajaan Sakura sangat kuat. Meskipun saya adalah presiden. Tapi saya bukan tandingan mereka. Saya dengar kamu punya kabar tentang TN Unknown. Tentu saja, tapi sekuat apapun TN Unknown, dia hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi meningkatkan diri. Sebagai tradisi rakyat Tiongkok sejak zaman kuno, hanya karena kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak berani menunjukkan pedang kita kepada mereka. Saya, Hong Tianyun. Saya sudah menjadi presiden seumur hidup. Tapi saya tidak sebaik sirang anak. Adik, saya salah. Saya terlalu berhati-hati. Tapi saya lupa semangat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka kali ini, saya tidak akan pernah mengaku kalah. Jangan khawatir, mereka akan kalah. Baiklah, kalau kamu sudah bilang begitu. Tamu kehormatan bertiga, silakan masuk. Pertukaran akan segera dimulai. Mari kita tunjukkan juga kekuatan kita pada mereka. Presiden Hong, silakan duluan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk masuk ke aula bersama Anda. Oh. Presiden Hong, ya benar-benar boleh masuk? Tentu saja, adik. Kamu adalah tamu kehormatanku. Kalau kamu saja tidak boleh masuk. Siapa lagi yang boleh? Nah, itu dia. Barusan orang Jepang itu masuk dan bilang, pertemuan tukar-menukar di negara kita, bahkan anak kecil saja boleh masuk. Lalu dia berbalik dan bilang ke kita, kalau anak-anak tidak boleh masuk. Dan menyobek surat undangan kita. Kamu yang bilang begitu? Presiden, maaf, saya hanya berpikir, negara kita adalah negara yang beretika. Negara beretika berarti saling menghormati.
Bukan seperti kamu yang suka mengagumi orang asing. Dia berbalik dan berkata kepada kami, anak-anak tidak diperbolehkan. Dan merobek surat undangan kami. Kamu bilang begitu? Presiden, maafkan saya. Saya hanya berpikir bahwa negara kita adalah negara yang beretika. Negara yang beretika berarti saling menghormati. Bukan seperti kalian yang memuja orang asing. Mulai hari ini, kalian berdua akan dikeluarkan dari asosiasi. Presiden, kami salah, Presiden. Sizurang keluarkan mereka untukku. Tidak, Presiden. Tolong beri saya kesempatan, Presiden. Adik, bisakah kamu masuk sekarang? Kalau begitu saya terima. Silakan masuk. Saya ada sesuatu yang harus disiapkan. Sampai jumpa nanti. Presiden Hong, Anda sudah bekerja keras. Saya tidak tahu seberapa mampu orang-orang dari negara Sakura. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Kamu dari mana, anak kecil? Kamu tahu ini di mana? Beraninya kamu memprovokasi nomor 1 dunia saat ini di depan umum. Hati-hati, aku akan mengusirmu. Kamu dari mana? Badut, beraninya kamu mengganggu batasanku? Saya adalah petinju terbaik di Korea, Nona dari keluarga bangsawan. Peringkat 30 di dunia. Dia adalah saudara laki-laki saya, orang terkuat di Korea. Peringkat ke-10 di dunia, Jin Shengen. Jin Lee. Ada banyak orang di acara pertukaran. Jangan ungkap identitasmu kepada orang-orang asing ini. Setelah acara pertukaran selesai, mereka tidak akan pernah mencapai level kita. Ini hanya tempat kecil seperti Gaoli. Seiya Kiradia au Ramponting. Hanya 10 teratas di dunia. Lia Seiya. Xiao Hao, acara pertukaran akan segera dimulai. Jangan impulsif. Pertukaran akan segera dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut Han Yuan dan Han Lai dari negeri matahari terbit. Sungguh suatu kehormatan besar untuk mengundang 2 master kelas dunia untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini. Sebelum kompetisi dunia dimulai, para master dari berbagai negara dapat saling belajar dan maju bersama. Tujuan pertemuan pertukaran ini, Kita semua sudah tahu, Presiden Hong tidak perlu berkata-kata lagi. Saya yakin semua orang ingin tahu. dalam 3 hari terakhir, TN. Unknown yang menduduki puncak peringkat dunia. Saya tidak tahu apakah Presiden Hong bisa mengundang TN Unknown keluar untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Haha, tentu saja, kalian bisa bertemu TN Unknown. Tapi sebelum itu, saya juga berharap melalui pertemuan pertukaran ini, untuk membuktikan kekuatan kalian. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa bertemu TN Unknown. Besar sekali mulutnya. Presiden Kerajaan Naga, menantang negara Sakura kami? Aku harus membuat mereka menyesali APA yang telah mereka katakan. Sudahlah. Guruku sendiri bisa dengan mudah mengalahkan kerajaan naga kalian. Kalian masih mempromosikan TN Unknown. Menurutku, TN Unknown kalian dari negara Long adalah AI yang dikembangkan secara pribadi oleh negara kalian. Tidak ada orang seperti itu. TN Han, apa maksudmu? Sederhana, guruku sendiri melawan seluruh kerajaan naga kalian. Aku ingin seluruh dunia melihat. Di hadapan kekuatan mutlak. Segala cara curang. Tidak ada artinya. Di hadapan kekuatan mutlak. Segala taktik lisik. Tak ada artinya. Orang-orang ini... Jangan gegabah. Tuan Han, Anda sedang menantang seluruh kerajaan naga. Tidak, aku tidak bermaksud menantang. Hanya karena menurutku, semua orang di sini adalah sampah. Pakan Tua, kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu mampu, lawan aku. Lia Gu. Xiao Hao. Xiao Hao. Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Bagaimana? Aku baik-baik saja. Inikah yang terkuat di dunia? Sangat kuat di dunia nyata.
di dunia virtual. Konon katanya jika di dunia virtual, kamu bisa mencapai level tertentu. Kamu bisa menggunakan gerakan yang sesuai. Menggunakan gerakan yang sesuai. Kamu sudah mencapai bagian itu. Mungkinkah di negaramu, tidak ada seorang pun di negaramu yang bisa melakukan ini? Hahaha, kalau begitu, sepertinya aku terlalu menganggapmu hebat. Kalian semua tidak bisa mempertahankan kekuatan tempur. Dan berani menunjukkan karakter imajiner yang tidak ada, untuk mendorong rakyatmu mencapai puncak dunia. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kerajaan naga tidak pernah menggunakan cara tidak pantas untuk bersaing peringkat. Tuan Unknown juga orang sangguan. Ya, banyak orang sudah lihat video Tuan Unknown. Bukan karakter virtual sama sekali. Dan gerakan yang digunakan Tuan Unknown, semua adalah bela diri yang sudah lama hilang. Tak ada satupun di seluruh negeri Long yang bisa melakukannya. Masa bisa seperti katamu? Kamu pikir kamu siapa? Kalian para pecundang berani menantangku. Pergi dari sini. Tuan Unknown. Kalau kau benar-benar ada, kenapa tidak menampakkan diri padaku? Keluarlah. Inikah yang terkuat di dunia? Kuat banget di dunia nyata. Di dunia maya, sekuat apa dia nanti? Pendek, lalim, dan suka ngebully. Inikah sikap nomor 1 di dunia? Kau cari mati. Tuan Han, kalau mau bertarung, aku temani. Presiden Hong benar-benar jagoan yang tersembunyi. Aku kagum padamu. Tapi cuma meremehkan saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya? Mau bertaruh apa? Bertaruh nyawa. Tanpa masuk ke dunia virtual, semua orang di sini bisa melawanku. Tantang dengan nyawamu sendiri. Jika negeri naga kalah, kami akan secara resmi dibubarkan. Dan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kalian curang. Ini memalukan bagi seluruh dunia persilatan. Presiden, jangan. Tian, Unknown Mimeng Ada. Anda tidak harus menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal ini. Presiden Hong, hal ini menyangkut muka negeri naga Anda. Harap berhati-hati. Tien Han, bagaimana jika Anda yang kalah? Hahaha, jika aku kalah, kau boleh membunuhku. Dan aku akan meminta muridku Han Lai mengumumkan ke seluruh dunia bahwa negeri Sakura kami membunuh gurunya dan menindas orang lain, dan meminta maaf kepada kerajaan naga, dan keluar dari dunia tinju mulai sekarang. Jika ingin mengalahkan guruku, kau masih perlu berlatih 100 tahun lagi. Tien Han, mohon bimbingannya. Bagus, presiden ini tidak mempermalukan kerajaan naga. Presiden Hong, jika Anda sudah siap, silakan lakukan. Tien Han, hati-hati. Lulong Keluar dari laut. Seperti naga yang masuk ke laut. Di dunia virtual, hanya sedikit orang yang bisa menunjukkannya. Saya tidak menyangka Presiden Hong bisa menggunakannya di dunia nyata. Apakah ini orang terkuat di dunia? Beri saya waktu. Saya pasti akan berlatih keras. Saya akan melampauinya. Dan menjadi orang terkuat di dunia. Kalian katak dalam sumur. Kalian tidak mengerti betapa kuatnya guru saya. Lumayan, tapi Pak Han Tua tidak sesederhana itu. Jika dia hanya mencapai level ini, Presiden belum menjadi lawannya. Oke, apakah kamu orang Tiongkok? Presiden Hong sekarang sedang unggul. Kamu mengutuknya untuk kalah. Saya tidak mengutuknya. Pencuri tua itu jelas-jelas menahan diri untuk menguji Presiden. Ketika dia selesai menguji, dia pasti akan menggunakan serangan yang dahsyat. Mengapa? Saya telah menggunakan semua kekuatan saya. Tapi masih tidak bisa mengalahkannya. Apakah perbedaan kekuatan kita benar-benar sebesar itu? Presiden Hong, jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka giliran saya.
Aku belum kalah. Berjuang mati-matian. Dia mengalahkan Presiden Hong hanya dengan satu gerakan. Dibandingkan dengan si anonim yang sembunyi-sembunyi itu, Tuan Han adalah nomor 1 di dunia. Kamu mengerti? Kamu lihat perbedaan antara negaramu dengan guruku? Kalau kamu mengaku kalah sekarang, masih belum terlambat. Bahkan presiden pun bukan lawannya. Benarkah tidak ada yang bisa melawannya? Tuan Ungnan, di mana kamu? Apa kamu benar-benar akan berdiam saja dan dibiarkan diinjak-injak orang lain? Bagaimana dia bisa melihatnya? Mungkinkah Tuan Unknown benar-benar Sireng Anak Castle? Presiden Hong, yang berikutnya tidak akan semudah ini. Kalau kamu tidak mau mati, lebih baik mengaku kalah sekarang. Dan di depan semua orang, umumkan pembubaran perkumpulan tinju negara naga milikmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Omong kosong. Aku belum mati. Bagaimana mungkin aku kalah? Baiklah, kalau kamu ingin mati, aku akan antarkan kamu. Emproda dan ular, 4 langkah mundur, 1 langkah maju, berkubah-kubah seperti naga. Kamu cuma pura-pura. Teknik tubuh yang luar biasa. Aku tak menyangka Presiden Hong menyimpan 1 jurus. Masih ada kesempatan. Selama dia bisa menghindari serangan ini, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Itu cuma keberuntungan, cuma bisa menghindari serangan guruku. Kau pikir bisa mengalahkan guruku? Kalian para bodoh yang terlalu percaya diri. Kau bisa menghindari seranganku. Meski begitu, kau bukan lawanku. Sudah waktunya mengakhiri ini. President. Aku kalah. Presiden Hong terkuat di negaramu. Sudah kalah. Kenapa tidak mengeluarkan TN? Unknown yang pernah menduduki puncak peringkat. Silakan keluar. Menurutku, Tian, Unknown mereka hanyalah AI yang dikodekan oleh program. Tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Atau, apakah ada orang lain yang berani menantang guruku? Presiden Hong, sebagai orang terkuat dalam pertukaran hari ini. Bahkan dia sudah gagal. Apa gunanya kami maju? Presiden, saya ingin menemui Presiden. Saya menemukan keberadaan Ten Unknown. Presiden Hong sudah dikalahkan. Siapa yang berani menantangku? Sia-sia saja aku menantikannya. Ternyata negara Long Mu itu hanya Farce yang kalian buat dan sutradarai sendiri. Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri Farce ini. Tidak ada yang berani menantang, kan? Maka asosiasi Longguo kalian sebaiknya bubar saja cepat-cepat. Negara yang hanya mengandalkan promosi AI palsu tidak ada artinya untuk tetap eksis. Tuan Han, aku akui kemampuanku tidak sehebat dirimu, dan aku bukan lawanmu. Namun, kau tidak boleh menghina negara naga kami seperti ini. Tidakkah kau takut memicu kemarahan publik? Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat bertahan. Aku lebih kuat darimu. Aku bisa menguasai takdirmu. Kecuali ada di antara kalian yang lebih kuat dariku. Apa? Kalau ada yang lebih kuat darimu, berarti kami juga bisa menguasai takdirmu? Tentu saja. Baiklah, aku sudah menunggu kamu bilang ini. Selanjutnya, aku akan menantangmu. Negara Long yang terhormat ini mengandalkan anak kecil seperti ini untuk menyelamatkan harga diri terakhir kalian? Eric, aku tahu kamu ingin menjaga harga diri negara Long, tapi kamu masih terlalu muda. Han Yuan ini. Dia dulunya juara dunia. Kamu sama sekali bukan lawannya.
Ya, Xiaofeng. Han Yuan dan lawan-lawanmu sebelumnya bukan level yang sama, dan ini ring yang sesungguhnya. Terlalu berbahaya. Memangnya kenapa berbahaya? Aku tidak menyangka aku tidak sehebat seorang anak kecil. Kalau aku bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh yang kuat, bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Jin Shengen mengajukan tantangan kepada Tuan Han. Li Hao dari keluarga Li Diunhai ingin menantangmu. Kamu mau apa? Xiaofeng. Presiden Hong benar. Masa depan adalah milik kalian, dan sekarang seharusnya giliran kami. Presiden, saya sudah menemukan Ten Unknown. Saya sudah menemukan Ten Unknown. Presiden, Anda baik-baik saja. Anda benar-benar menemukan TN Unknown? Ya, Presiden, saya menemukannya. Untuk menghindari kesalahan, dalam perjalanan pulang, saya sudah membandingkan rekaman permainan gerakan mereka. Saya bisa memastikan siapa Ten Unknown. Karena kita sudah menemukan TN Unknown. Ayo undang dia ke panggung. Biarkan saya belajar ilmunya. Katakan siapa TN Unknown itu. Tang Feng adalah Ten Unknown yang kita cari-cari. Apa? Anak ini adalah TN Unknown. Xiaofeng, tebakanku benar. Kamu adalah TN Unknown. Dia adalah TN Unknown. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada yang menetapkan juara dunia tidak boleh anak-anak? Apa tidak ada orang di negaramu? Bagaimana bisa kalian membiarkan seorang anak berpura-pura menjadi TN Unknown? Ya. Kalau begitu, silakan naik ke panggung. Jika kamu bisa menahan 3 gerakanku, aku akan mengakui kekalahan. 3 gerakan. Asal kamu bisa menahan 1 gerakanku saja, aku akan kembalikan gelar juara duniamu. Bagaimana? Selama kamu bisa menahan seranganku tanpa kalah, aku akan mengembalikan posisi nomor 1 dunia padamu. Bagaimana? Eric Tang. Meskipun kamu adalah Tuan Unknown, tapi Han Yuan ini, dia sudah menjadi nomor 1 dunia selama bertahun-tahun. Kamu tidak boleh ceroboh. Ya, Xiaofeng. Han Yuan, dia adalah orang kuat yang diakui di dunia. Tidak apa-apa. Tunggu saja lihat. NAK. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Kamu berlutut dan akui kekalahan sekarang. Aku mungkin akan berbelas kasihan. Kalau tidak... Berhenti bicara omong kosong. Bukannya kamu bilang ingin aku menahan 3 seranganmu? Ayo. Baiklah. Karena kamu mencari masalah, maka jangan salahkan aku. Ini adalah gaya naga generasi ketiga yang asli. Dia benar-benar Tuan Unknown. Dengan pemuda seperti ini di negaraku, masa depan kita begitu cerah. Hei, Bapak Tua. Kita sepakat 3 serangan. Berapa serangan yang sudah kamu gunakan? Cepat berlutut dan akui kekalahan. Ini? Apakah ini 3 gaya Youlong yang legendaris? Wah, orang tua ini tahu banyak dan bisa mengenali langkahku. Kau siap mengakui kekalahan? Akui kekalahan. Haha, tidak. Aku akan memberimu kesempatan sekali seumur hidup. Maksudmu apa? Asalkan kau bersedia menjadi muridku dan menjadi murid terdekatku. Aku akan membawamu ke negara Sakura dan memberimu sumber daya serta pelatihan terbaik. Dalam 3 tahun, kau akan menjadi yang terkuat di dunia. Benarkah? Tentu saja, asalkan kau bersedia menjadi muridku. Aku akan membuatmu mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas, dan kemuliaan yang tak terhitung.
Masih ada yang kau inginkan? Masih ada yang perlu diragukan lagi? Xiaofeng jangan janji sama dia. Kamu lupa apa yang dia bilang ke kita? Atau yang dia lakukan? Aku nggak tertarik sama omongan kalian. Tujuan hidupku cuma satu. Temenin Bapak jaga sasana tinju kita. Kamu. Udah jangan ngomong kosong. Terima jurusku. Presiden Hong, lihat baik-baik. Ini baru namanya Five Dragon Going to Sea yang asli. Guru. Tuan. Kamu harus ingat apa yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu ingin aku membantumu mengingat? Aku tentu akan menepati janjiku. Mulai sekarang, aku mengakui bahwa tinju negara naga adalah yang terbaik. Mulai sekarang, aku akan keluar dari dunia bela diri. Tidak akan pernah masuk lagi. Pergilah. Kamu tunggu aku. Aku pasti akan kembali untuk balas dendam. Kita menang. Kita menang. Negara naga adalah nomor 1 di dunia. Tang Feng, aku ingin mewakili Asosiasi Tinju Negara Naga untuk berterima kasih padamu. Terima kasih telah membela martabat negara kita. Wah, ini kan juara dunia sebelumnya, Tuan Han. Kenapa kelihatan lesu banget? Kamu siapa? Kenapa sembunyi dari aku? Wah, Tuan Han. Jangan salah paham. Aku nggak ada niat jahat. Aku cuma pengen bunuh kamu. Atau dipuna sama kamu. Selain itu, kamu bisa panggil aku Tyrant. Pak Han, bukankah Bapak orang terkuat nomor 1 di dunia? Kenapa Bapak lemah sekali? Aku bahkan belum puas main-main. Bapak bahkan tidak bisa bertahan. Bayingkan. Aku mengaku kalah. Inikah orang terkuat nomor 1 di dunia? Kau sangat mengecewakan. Kau penjahat hina. Lepaskan guru saya. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Kalau dia tidak terluka, kau bukan tandingannya sama sekali. Orang nomor 1 di dunia bisa saja terluka. Katakan siapa yang mengalahkannya. Aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Kau tidak pantas mengetahuinya. Karena dialah yang akan kukalahkan dengan tanganku sendiri. Bodoh. Zheng Yan dari keluarga Zheng Shancheng memberi salam kepada sang tiran. Saya tahu sang tiran suka menantang orang kuat. Jadi Zheng Yan datang ke sini hari ini untuk membawa kabar tentang orang terkuat nomor 1 dunia yang baru. Siapa itu? Tolong beritahu saya. Tuan, orangnya adalah ini. Si orang anak. Kamu datang dan memintaku menangani seorang anak. Tuan, jangan remehkan anak ini. Dia baru saja mengalahkan juara dunia, Han Yuan dari negara Sakura. Dan di daftar peringkat dunia, dia membunuh dengan satu gerakan, petinju AI terkuat di dunia virtual. Dia sangat kuat. Gerakan andalannya adalah gaya Yulong yang hilang. 3 gaya naga berenang. Siapa orang ini? Baru beberapa hari lalu, TN Ungknown yang menduduki puncak daftar peringkat dunia. Asalkan tiran bisa mengalahkannya, aku rela memberikan segalanya dari keluarga Zheng. Bahkan diriku. Asalkan Tuan mau. Kamu ini apa? Aku tertarik padanya. Aku hanya ingin bertarung dengan yang kuat. Coba goda aku. Keluarga Zheng di Shancheng tidak layak. Pergi cari jagoan tak bernama ini.
Boss Tang. Apa yang kawan jingkin? Kudengar kau adalah ayah dari Tien Unknown. Ayah kemana saja? Jangan nakut-nakutin aku. Xiao Fang, jangan khawatir. Bapak Tang tidak mungkin pergi tanpa pamit. Ayo kita cari dulu. Wonku, Lia. Tankerak, logo organisasi apa ini? Tiran suka berburu juara tinju terkenal dan dia seorang buronan. Setidaknya puluhan master sudah tewas di tangannya. Tyran. Aku dengar dari teman di dunia bawah tanah, pria ini jahat. Dan Sangakejam. Dan dia tidak pernah menyembunyikan keberadaannya. Tidak ada yang berani melaporkannya. Dapatkan alamatnya. Tyran itu terkenal di luar. Hanya beberapa dari kita. Aku khawatir tidak cukup. Tidak, kita tidak bisa. Kalau terlalu banyak orang, bisa-bisa dia curiga. Yang terpenting, kita harus utamakan keselamatan Bapak Tang. Oke. Tiran, aku akan membuatmu membayar harganya. Kamu orang tua yang keras kepala, dan masih menolak untuk menghubungi anakmu. Baik, aku akan mengantarmu ke kuburan dulu, lalu cari anakmu, dan kemudian menemanimu. Kamu dengar itu? Pak Tang tua, betapa baiknya si Tiran itu. Karena takut kehilanganmu, Tang Feng tidak bisa hidup tanpamu. Dia bahkan membantu ayah dan anakmu bersatu kembali. Cepat hubungi mereka. Datang ke sini cepat. Kamu menyerah saja. Aku tidak akan mengatakannya meski kamu membunuhku. Hahaha, betapa dalamnya hubungan ayah dan anak. Tapi jangan khawatir, aku telah meninggalkan petunjuk untuk anakmu. Selamat ya Tidak bodoh. Dia pasti akan menemukan tempat ini. Kamu berani. Hahaha. Tiran, aku di sini. Lepaskan ayahku. Xiao Feng, kamu pergi. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu ingin aku melepaskannya, baik, kamu datang dan lawan aku. Pemenang hidup, yang kalah mati. Kamu Jingyan, perseteruan antara dua keluarga kita. Mengapa kamu melibatkan orang yang tidak bersalah? Tidak bersalah. Jika bukan karena bajingan Tang Feng ini, bagaimana aku bisa kehilangan segalanya? Sekarang, saatnya membuatnya membayar harganya. Tang Feng, jika kamu tidak ingin ayahmu mati, kamu harus menerima tantangan si Tiran. Jika tidak, aku jamin tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Baik, aku terima tantanganmu. Saya terima tantanganmu. Xiao Feng, tinggalkan aku sendiri. Xiao Feng, pergi cepat. Xiao Feng, Tuan Tang benar. Si Tiran akan melakukan apa saja. Dia berbeda dengan Han Yuan. Biarkan aku yang melakukannya, agar kamu tidak dijebak. Kakak. Kamu baik-baik saja? Saya ingin menantang Tuan tidak dikenal. Kamu apa? Berani provokasi di sini. Kamu pecundang yang bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Beraninya kamu memprovokasiku? Aku akan mengantarmu pergi dulu. Hahaha, kamu layak menjadi Tuan Unknown. Karena kamu bisa mengalahkanku dengan mudah. Jangan mengecewakanku nanti. Karena kamu bersikeras mencari maut, maka aku tidak keberatan mengantarmu pergi. Xiao Feng, tinggalkan aku sendiri. Xiao Feng, pergi cepat. Xiao Feng, Tiran itu tidak berprinsip, dan tidak punya batas. Jangan hancurkan hidupmu karena amarah sesaat. Kakak. Percaya pada Xiao Feng. Dia bisa mengalahkan Tiran itu. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak mengalahkanku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Xiao Feng. Kakak, kamu baik-baik saja? Bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hahaha, aku suka sikapmu. Xiao Feng. Apa kamu bercanda? Bahkan kalau anak ini adalah Tuan Unknown, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Kayak Yulong yang Perusha ratusan tahun, sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana kita bisa bertarung?
Kamu sangat hebat. Kenapa ayahmu begitu tidak berguna? Aku peringatkan kamu, sentuh lagi ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wah, Berhenti melamun saat bertarung denganku. Xiao Feng, Aku tidak butuh bantuanmu. Unknown, sekarang kita bisa bertarung dengan serius. Xiao Feng. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku bilang, kalau kau berani sentuh ayahku, aku tak akan membiarkanmu pergi. Master Hill, tak ada yang bisa menghentikan serangan penuh kekuatanku. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Hal-hal yang kamu anggap mustahil itu. Karena kamu terlalu lemah. Pukulan naga 4 simbol. Kau bahkan tahu jurus ini. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah tak dikenal dan juga Tang Feng. Sekarang kau siap bayar harganya? Aku yang bayar harga? Kau main kicau. Hati-hati. Jaga ayahku. Aku harus menangkap si tiran itu. Xiao Feng. Jangan pergi, Xiao Feng. Tunggu aku kembali. Saat aku kembali, kalian semua akan mati. Kapan kamu muncul? Kamu tak perlu tahu kapan aku muncul. Yang perlu kamu tahu, aku tak akan memberimu kesempatan untuk balas dendam pada orang-orang di sekitarku. Bocah kecil, jangan kira aku takut padamu. Bahkan jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku masih bisa membawamu bersamaku. Hanya yang lemah yang butuh senjata untuk menambah kepercayaan dirinya. Kamu ingin membawaku bersamamu? Lihat saja apakah kamu punya kemampuan. Bocah kecil, kamu cari mati. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Sudah siap bayar harganya? Tinggalkan aku sendiri dan pergilah bawa Xiao Feng kembali. Jangan biarkan sang tirani membunuhnya. Cepat pergi. Kak, bukankah kau mempermalukanku? Kakakku dan aku tidak cukup kuat. Kami sama sekali tidak bisa mengalahkan sang tirani. Bukankah kita justru akan menyusahkan Xiao Feng? Bapak Tang, jangan khawatir. Kekuatan Xiao Feng melampaui imajinasi kita. Aku yakin bahkan sang tirani tidak akan menjadi lawannya. Mungkin dia akan segera kembali. Kak, sang tirani sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan dengan Zheng Yan? Mari kita serahkan mereka ke departemen terkait. Karena dia berani menghubungi sang tirani secara pribadi, baik dia maupun keluarga Zheng tidak akan luput dari hukuman berat. Ayah! Xiao Feng. Apakah kamu terluka? Biar aku lihat. Ayah, aku baik-baik saja. Sang tirani telah kukirim ke departemen. Kita tidak akan dalam bahaya lagi besok. Anakku hebat. Ayo pulang ke rumah. Ayo pulang ke rumah.